Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Saya masih hafal ini setelah hampir 2 bulan nggak bikin vlog. Teman-teman, bagaimana kabarnya teman semi aglo semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa, tetap bersemangat dan selalu berpositif. Teman-teman, maaf ya, kemarin hampir 2 bulan saya tidak upload video karena ada kesibukan ini media tanam. Media tanam tapi media tanam ada yang bantu. Terus kemarin itu sebulan lebih saya bikin kebun lagi ya, nggak di samping kebun lama, menambah sedikit volume gitu. Makanya sampai nggak sempat bikin vlog lagi. Terus yang kedua, kamerawati sudah mulai sibuk dengan rutinitasnya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini bisa menyapa teman-teman semi aglo di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dan berbagi tips pengalaman apa yang saya lakukan di kebun lagi gitu ya. Teman semi aglo, tips apa sih yang ingin saya share ke teman-teman, pengalaman apa yang ingin saya bagikan ke teman-teman di video kali ini. Karena ini sudah memasuki musim hujan, banyak teman-teman semi aglo yang menemui kendala dalam merawat aglonema kesayangannya. Makanya saya akan berbagi tips tentang perawatan aglonema di musim hujan untuk meminimalkan busuk daun, busuk akar, busuk batang. Dan kebetulan apa yang saya pakai di kebun saya sudah saya bawa di sini. Nah, ini adalah beberapa obat-obatan pertanian yang saya pakai, dan pengendalian hama juga ada di sini, pengendali jamur, pengendali bakteri. Nah, teman-teman, tatkala musim hujan itu datang, ini spesial buat teman-teman yang tanpa atap plastik ya, yang aglonya kena hujan. Terus kalau pas musim hujan begini juga kehujanan pastinya. Nah, itu masalah-masalah yang dihadapi itu biasanya satu, ini daun loyot. Yang kedua, pertumbuhan tanaman jadi mengecil karena ada masalah di akar. Hujanan terus hampir tiap hari, tahu-tahu akar busuk. Masalahnya apa gitu, nanti kita bahas. Yang ketiga, daun pada berantakan karena kena tetesan dari paranet yang ngendelong itu. Apa tuh kameramati? Yang nggak kencang ya, yang paranet yang nggak kencang, nanti ada yang melengkung gini. Nah, airnya itu ngocor di bagian yang sudut terbawah. Teman-teman, Om, apakah pada saat musim kemarau kita tidak butuh ini? Butuh, teman-teman. Kita tetap harus mengendalikan apa yang disebutkan tadi, pengendalian bakterinya, pengendalian hamanya, pengendalian jamurnya. Itu kita tetap lakukan rutin. Cuman bedanya untuk di musim hujan, buat teman-teman yang kebunnya tidak ada plastik UV ataupun atap untuk menaungi dari hujan yang kena langsung ke tanaman, itu intensitas bisa ditambah. Itu intensitasnya bisa ditambah. Yang tadinya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, yang 3 minggu sekali bisa dirubah menjadi 10 hari sekali, yang 2 minggu sekali bisa dirubah menjadi seminggu sekali. Nah, apa saja Om yang dipakai? Satu, saya bukan endorse ya, ini memang benar-benar saya pakai. Saya pakai fungisida merek Antrakol. Nah, teman-teman bisa semprotkan ke daun. Jadi jangan nunggu jamur itu muncul baru disemprot. Tetapi yang namanya mengendalikan itu sebelum adanya jamur, kita harus sudah mencegahnya gitu.
Ini fungisida ini bersifat kontak langsung dengan jamurnya. Semprotnya di bagian apa Om? Semprotnya bisa di bagian batang, daun, dan tangkai. Nanti kalau ada sisa bisa disemprotkan ke medianya sedikit-sedikit gitu, untuk mencegah tumbuhnya jamur. Itu yang pertama untuk fungisida, pakai merek Antrakol saya. Yang kedua, karena musim hujan itu lembab teman-teman, biasanya hama yang berupa kutu-kutuan itu bisa berkembang dengan pesat. Yang paling mudah berkembang dan paling cepat berkembang itu adalah kutu putih atau kecabuk. Nah, Semi Aglo untuk membasmi kutu-kutuan itu menggunakan insektisida merek Alika. Jangan disut ke terlalu dekat nanti kelihatan ini apa? Gantengnya toh? Walah, ganteng pun susu dulu buat dirimu, saya. Untuk dirimu saja. Saya menggunakan merek Alika. Tadi dosisnya yang ini sudah tak sebutkan belum? Belum. Oh iya. Nah teman-teman, di saat musim hujan untuk dosis bisa ditambah teman-teman. Misalnya 2 liter pakai 1 sendok makan dikasih ini, itu boleh. Karena lebih pekat kan, nanti lebih tebal, lebih pekat. Nah kalau untuk inseknya Alika untuk membasmi kutu-kutuan itu saya 1 sendok teh itu untuk 1 liter. 1 sendok teh untuk 1 liter. Nah khusus untuk kutu putih yang kecabuk, dia kan punya lapisan lilin di badannya, punya lapisan lilin yang bila mana kita semprot itu kadang-kadang dia membandel nggak mati. Nah, sebagai perekat, pengganti perekat atau perata, sebenarnya beli ada di toko pertanian perekat gitu ada, tetapi saya cari yang lebih hemat, lebih efisien, lebih simpel. Saya pakai sabun cuci piring, saya campurkan sedikit aja, sedikit, setengah atau 1/4 sendok teh itu boleh untuk 1 liter. Dicampur dengan ini 1 sendok teh, campurkan air dengan air 1 liter, kocok-kocok, bisa kita langsung aplikasikan. Nah, itu untuk pengendalian kutunya teman-teman. Karena kutu putih itu dia akan menghisap loh, menghisap di tangkai, di daun itu menghisap, makanya daunnya warnanya pucat, lama-lama kuning. Lalu yang terakhir yang saya pakai untuk mengendalikan bakteri baik dalam media ataupun bakteri yang ada di daun, tangkai, dan batang, saya menggunakan Nordok. Ini coba nih, Nordok. Ini tinggal bungkusnya saya sisakan kemarin karena Nordoknya sudah saya taruh di tempat apa? Kotak kecil plastik gitu. Saya pakai Nordok. Dosisnya saya menggunakan Nordok itu sama dengan Antrakol, tetapi sendoknya yang berbeda. Kalau Antrakol 1 sendok makan, ini hanya 1 sendok teh, ya, 1 sendok teh untuk 1 liter. Ataupun misalnya teman-teman makainya rutin, dipakein air 2 liter boleh. Ini lebih baik sedikit tapi rutin daripada sekali banyak lama enggak. Nah, ada yang bertanya, Om, saya pakai baktosin bisa enggak? Bisa, baktosin kan juga bakterisida. Ada juga yang pakai merek anti Jerman, bisa. Silahkan, yang penting bakterisida saja dipakai. Karena bakteri itu bisa menyebabkan layu daun, layu tangkai, layu batang. Kalau layu batang nanti tiba-tiba patah. Layu daun, tahu-tahu daunnya berair. Sore nggak apa-apa, pagi berair. Layu tangkai, tahu-tahu nanti tangkainya berair, patah gitulah. Untuk menghindari hal-hal itu, karena di musim hujan biasanya bakteri, jamur, insek atau serangga dan kutu itu berkembang sangat pesat dan cepat. Itu ya teman-teman ya, tips dari Semi Aglo, pemakaian bakterisida, pemakaian insektisida, dan juga pemakaian fungisida. Sebenarnya untuk baktosin itu sudah mengandung fungisida, tetapi saya sendiri
Saya menganggapnya kalau hanya memakai baktoksin saja tuh untuk jamur di daun dan di tangkai kayaknya masih kurang, makanya saya tetap memakai merek Antrakol untuk fungisidannya. Ini teman-teman. Terus Om, kalau di media pemakaiannya gimana? Kalau saya pribadi ya, saya belum pernah menyiram media dengan cairan antrakol yang banyak pekat gitu, enggak. Ya pokoknya di saat saya nyemprot, medianya saya ikutan semprot gitu. Karena bila mana kita tuangkan larutan antrakol ini ke media, saya pernah mendengar dari senior itu akan sedikit menghambat pertumbuhan akar. Alasannya apa saya juga nggak tanya waktu itu. Jadi saya hanya mengambil benang merahnya saja, bisa menghambat pertumbuhan, sedikit menghambat pertumbuhan akar. Makanya saya memakai untuk media, saya semprotkan di permukaannya. Jadi teman-teman, jadi tips menangani atau merawat aglonema di musim hujan ala semi aglo, dan juga obat-obatan pertanian apa yang semi aglo dipakai ini tadi. Kalau masalah merek insektisidanya, teman-teman bisa pakai Kuracron, bisa pakai Decis, bisa pakai, terserah lah pakainya apa. Kalau saya pakai merek Alika. Kenapa merek Alika? Tidak terlalu bau, ya hampir nggak bau malah kalau Alika. Kalau Kuracron saya nggak kuat baunya, menyengat sekali. Jadi teman-teman tetap semangat, semoga ini bermanfaat. Vlog perdana setelah hampir 2 bulan tidak bikin vlog. Tapi semoga nanti bisa lancar lagi. Oh cuma zoom deket-deket atau kamerawati, wah nanti jangan. Gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.